Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Novel Prakoso. Saya di sini akan sharing pembahasan mengenai Android App Development sampai tutorialnya, bagaimana cara penggunaannya dan lain-lainnya. Nah, ini video pertama saya dan saya di sini akan membagikan pengetahuan kepada teman-teman semua mengenai Android App Development. Nah, di topik pertama ini saya akan membagikan ke teman-teman itu pembahasan mengenai Android Work Manager. Apa sih Work Manager itu? Dan cara kerja gimana? Terus cara codingannya bagaimana? Nah, itu nanti akan saya bahas pada tutorial kali ini. Nah, sebenarnya yang pertama ini, apa sih Work Manager? Nah, Work Manager itu sebenarnya salah satu komponen di dalam Android Jetpack. Nah, jadi di mana seperti yang kalian teman-teman tahu bahwa Jetpack ini merupakan sebuah arsitektur komponen yang dibuat oleh Google untuk memprovide kita agar kita mudah dalam mendevelop aplikasi Android yang bagus. Nah, gitu. Nah, jadi Work Manager ini intinya itu merupakan salah satu komponen di Jetpack. Nah, terus Work Manager itu simpelnya adalah sebuah handling background work. Jadi dia adalah jadi work manager ini suatu penanganan dalam masalah background work gitu. Jadi misalnya teman-teman pengen bikin aplikasi yang atau suatu fitur yang ada background worknya, jadi kerja di belakang layar. Nah, work manager ini dapat menangani hal itu gitu. Nah, work manager juga dianggap Google menjadi salah satu best practice dalam masalah ini. Jadi Work Manager ini dipercaya oleh Google sendiri itu merupakan salah satu komponen di Android yang dapat mempermudah kalian dan menjadi best practice dalam handling background work gitu, teman-teman. Jadi intronya kayak gitu sih. Terus Work Manager ini sifatnya itu adalah deferrable background work. Nah, apa sih deferrable background work ini? Jadi, deferrable background work ini merupakan suatu background work yang kerjanya itu nggak harus secepat mungkin atau pada exact time gitu. Jadi, kalau bisa dikatakan itu deferrable background work ini itu suatu background work yang kerjanya nggak harus saat itu juga. Misalnya kita nyalain suatu service atau melakukan suatu tugas dalam fitur kita. Nah, fitur kita itu nggak harus melakukan tugas background work-nya pada saat itu juga gitu. Nah, itu deferrable background work gitu. Nah, terus juga Work Manager mempunyai fitur di mana dia bahkan menjalankan background work-nya ketika constraint-nya itu sesuai dengan yang kita buat. Nah, maksud dari constraint apa? Nah, ini keunggulan salah satu dari Work Manager. Jadi, Work Manager ini punya constraint yang nanti akan kita bahas. Tapi intinya itu adalah constraint ini merupakan kondisi-kondisi di mana background work kita bisa jalan gitu. Contohnya aja kayak gini, misalnya kita pengen jalanin background work kita ketika aplikasi kita terhubung dengan internet. Nah, terhubung dengan internet itu merupakan suatu constraint. Kayak gitu. Nah, ini satu ciri khas dari work manager. Terus yang kedua adalah work manager adalah uh, yang dapat kita jalankan di work manager adalah itu suatu task yang memiliki garansi bahwa task itu bakal tetap jalan walaupun aplikasinya ditutup gitu, kayak gitu. Jadi sesuatu yang ingin kita jalankan di work manager atau suatu work yang kita pengen lakukan di work manager itu harus memiliki garansi walaupun aplikasinya itu ditutup, dia bakal tetap jalan gitu. Jadi kita nggak semua work, nggak semua task kita bisa lakuin di work manager. Jadi kita harus pilah-pilah dulu gitu. Dan nanti akan saya bahas di
slide berikutnya gitu. Nah, terus selanjutnya itu adalah di sini yang perlu kita pahami di awal introduction-nya. Background work itu nggak sama dengan background thread. Dimana kalau background thread itu yang seperti kita tahu bahwa kalau misalnya kita aplikasinya tutup, thread-nya bakal nggak jalan gitu kan. Nah, itu perbedaannya kayak gitu. Jadi teman-teman harus tahu dulu perbedaan dari background work sama background thread agar tidak salah menggunakannya gitu. Kalau misalnya salah menggunakan background work manager ini, nantinya bakal overkill aplikasi kita gitu. Nah, terus informasi lainnya adalah walaupun aplikasi kita constraint-nya itu sudah sesuai dengan yang kita atur, work manager itu nggak bakal semudah itu bakal berjalan. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah work manager itu bakal memiliki delay dalam merequest suatu worknya atau menjalankan suatu worknya. Kenapa? Karena work manager itu respect unread battery optimization strategi. Jadi contohnya kayak gini. Misalnya kalian udah setting nih work manager kalian atau work request kalian bakal berjalan ketika misalnya terhubung dengan internet. Nah, tapi constraint kalian udah memenuhi nih untuk melakukan work request. Nah, tapi suatu ketika misalnya HP kita baterainya dikit gitu atau enggak RAM-nya sudah penuh dan lain sebagainya, itu nantinya aplikasi kita berjalannya itu nggak langsung melakukan work request. Jadi dia bakal memiliki sedikit delay dalam melakukan work request-nya. Karena itu work manager respecting unread battery optimization strategies gitu. Nah, karena itu ini kelebihan salah satunya dari work manager, dia baterai saver gitu. Nah, terus selanjutnya adalah gimana sih cara kita bikin suatu worker di work manager. Jadi di work manager ini ada, kalau misalnya kita bikin work manager itu kita harus bikin satu class worker, minimal satu class worker, di mana class worker ini tugasnya adalah untuk melakukan tugas background work kalian. Contohnya kayak gini, misalnya kalian pengen nih pas menjalankan work manager atau menjalankan work request itu nge-fetch data dari API, terus nyimpen langsung data dari API itu ke room lokal DB misalnya. Nah, itu dilakuinnya itu logic atau business logic itu dilakuin di worker ini seperti itu. Jadi sudah cukup jelas. Jadi worker itu tugasnya kayak gitu. Nih, di sini ada worker. Kalau misalnya kita membuat sebuah worker, kita harus mengextend class worker di sini. Nah, terus nanti kita bakal mengoverride suatu metode namanya doWork, di mana doWork ini untuk melakukan background work apa yang kita ingin jalankan di work manager ini gitu. Nah, terus gimana sih cara kita bikin work request? Nah, jadi di sini di work manager ada namanya work request. Work request adalah apa? Nanti kita bahas. Nah, perlu kita pahami dulu bahwa work request itu ada dua tipe nih. Yang pertama one time work request, yang kedua itu ada periodic work request. Jadi work manager punya dua work request, dua tipe. Nah, bedanya apa? Bedanya itu adalah kalau yang one time work request, dia itu sifatnya itu one time task. Jadi one time aja nge-request workernya cuma sekali aja. Misalnya kita pengen ketika database pertama kali terbuat, dia bakal nge-work request
worker. Nah, jadi pertama kali database terbuat, ya udah berarti sekali doang gitu. Itu tergantung dari bisnis logic kalian juga sih. Bagaimana, jadi tapi intinya adalah one time work request adalah one time task aja, khusus untuk one time task. Jadi dia cuma ngelakuin work requestnya sekali doang. Terus di sini one time work request itu sifatnya chainable. Nah, maksudnya chainable apa? Nanti kita bahas deh, tapi simpelnya adalah chainable ini memungkinkan kita dapat menjalankan lebih dari satu work request. Kayak gitu. Dan juga bisa menjalankan request secara chain gitu, cara berturut-turut, cara berantai gitu. Terus gimana cara kita bikin work requestnya? One time work request. Nah, itu simpel aja. Kalau misalnya kita pakai Kotlin, kita tinggal file variabel apa, terus kita panggil one time work request builder. Nah, di sini SyncBook worker ini merupakan sebuah worker yang kita buat yang tadi saya contohkan di sebelumnya. Jadi di sini kita pengen membuat work request untuk worker apa gitu. Inti kayak gitu, inti sintaknya gitu. Jadi artinya kalau misalnya kita translate itu di sini terjemahan codingannya adalah kita membuat one time work request untuk SyncBook worker gitu. Intinya kayak gitu. Nah, terus kalau periodik ini yang pastinya seperti namanya, dia tuh sifatnya itu periodik. Nah, maksudnya periodik itu misalnya kita pengen melakukan work request misalnya sejam satu kali gitu, atau 15 menit sekali, atau 30 menit sekali. Nah, itu terserah kalian. Tapi intinya adalah work request ini memberikan batas minimum 15 menit. Jadi periodiknya itu nggak bisa kurang dari 15 menit. Misalnya kalian pengen bikin 3 menit sekali, dia bakal nge-work request. Nah, itu nggak bisa. Dia bisa 15 menit sekali. Terus di sini selanjutnya periodic work request itu nggak chainable. Jadi artinya kita nggak bisa menjalankan lebih dari satu periodic work request secara dalam bersamaan gitu. Terus juga dia nggak bisa berantai. Nah, terus di sini yang uniknya periodic work request itu mempunyai interval. Nah, intervalnya itu ada dua, interval dan flex interval. Bedanya adalah kayak gini. Kalau interval, periodic work request interval, jadi kita misalnya kita pengen ngedefine nih satu periodic work request itu misalnya sejam sekali. Nah, sejam sekali itu dinamakan interval. Kayak gitu. Namakan interval 1 jam sekali itu. Nah, terus flex interval nih. Flex interval itu adalah kayak gini. Misalnya kita pengen bikin nih work request itu berjalan 30 menit sekali. Nah, 30 menit sekali itu tadi kan kita namakan interval. Nah, tapi kalau flex interval kayak gini, misalnya kita ngedefine 30 menit sekali dia bakal ngelakuin work request. Tapi ketika di 15 menit terakhir dia baru ngejalanin work requestnya. Nah, contoh mungkin agak ribet tadi pembahasan, tapi kita lihat aja nih di gambar sini. Nah, di sini contohnya kayak gini. Misalnya kita punya nih yang chart warna hijau ini 30 menit nih, 1 menit pertama sampai menit 30. Nah, terus misalnya kita ngedefine dia bakal berjalan 30 menit sekali. Nah, artinya kalau flex interval itu kayak gini. Di menit pertama sampai setengah menit dari 30 menit tersebut, itu dia nggak menjalankan work request-nya. Nah, terus selanjutnya 15 menit setelahnya dia bakal ngelakuin work request. Nah, seperti yang kita define di sini. Misalnya kita define di periodic work request-nya itu 30 menit
sama 15 menit gitu, kayak gini. Nah, artinya kita membuat sebuah periodic work request dengan interval 30, totalnya 30, 15 menit di akhir, dia baru bakal melakukan background work-nya. Kayak gitu sih, jadi intinya adalah parameter pertama itu total work request. Define work request-nya 15 ini itu adalah 15 menit terakhir untuk kejalin background work-nya. Itu kayak gitu. Terus selanjutnya work manager ini punya beberapa fitur nih, battery friendly. Yang pertama karena yang tadi udah saya jelaskan di awal, karena work manager ini respecting Android battery optimization strategi. Jadi dia baterai friendly kayak gitu. Nah, terus juga chainable kalau one time work request. Terus juga constraint aware. Constraint aware yang seperti saya jelaskan tadi. Misalnya kita pengen bikin aplikasinya itu menjalankan background work-nya ketika ketika HP-nya nyala terus terhubung dengan internet. Nah, itu disebutnya constraint aware. Nah, terus di sini work manager juga bisa jalan dengan atau tanpa Play Service, Google Play Service. Seperti yang kita tahu bahwa Google GCM atau FCM itu kan butuh Play Service ya. Nah, itu jadi kalau work manager itu bisa tanpa Play Service juga. Nah, terus di sini work manager ini bakal tetap jalan walaupun device-nya itu kita restart. Jadi misalnya nih, kita lagi ngejalanin background work. Misalnya lagi ngejalanin background work, nah tiba-tiba HP-nya baterai mati atau bagaimana, terus ke restart nih. Nah, dia bakal melanjutkan task dia, background work dia gitu. Terus juga di sini salah satu bagusnya juga dia backward compatible dari P14 sampai sekarang pastinya. Nah, terus di sini bagaimana sih cara kita membuat chainable di one time work request work manager. Nah, pertama kayak gini, misalnya kita pengen bikin dalam satu task itu menjalankan langsung banyak work request. Misalnya 2 one time work request. Nah, itu caranya adalah kita tinggal inisialisasiin dulu aja work manager dengan cara work manager.getInstance.begin with. Nah, di sini kita misalnya karena kita pengen menjalankan dalam satu waktu menjalankan dua work request, artinya kita di sini memakai list of, kita pakai array aja. Misal kita menjalankan book work sama kategori work. Nah, terus kebetulan kalau misalnya work request-nya sudah dijalankan, kita pengen setelah itu menjalankan work request lainnya. Jadi misalnya kalau udah selesai nih work request-nya dijalankan, bakal ngejalanin work request lainnya. Nah, ini bisa pakai metode then gitu. Then, nah terus juga then bisa pakai array juga, jadi bisa menjalankan banyak work request dalam samaan. Seperti itu. Nah, ini yang disebut chainable, tapi hanya bisa berlaku untuk one time work request saja. Nah, terus juga di sini ada constraint aware. Nah, contoh implementasinya kayak gini. Kita di sini pakai constraint builder. Nah, terus di sini kalau kalian lihat di baris kedua ada set requires device idle. Nah, itu artinya constraint ini membutuhkan device-nya idle baru bisa menjalankan work request-nya kayak gitu. Nah, terus juga di sini kebetulan saya contohnya itu 2 constraint. Misalnya kita bakal menjalankan work request-nya ketika device-nya idle sama network type-nya itu connected, artinya terhubung dengan internet, terus device-nya idle. Dia baru bakal menjalankan work request. Nah, ini contoh implementasi constraint aware-nya.
cukup mudah sih, jadi kita tinggal pakai aja constraint buildernya, terus kita set apa yang constraint kita gitu. Nah, terus juga di sini kita bisa passing argumen juga loh. Jadi dari activity atau dari mana terserah kalian, itu bisa kita passing ke worker argumennya. Contohnya kayak gini. Misalnya kita pengen melempar sebuah value gitu. Di sini kita lempar ke work request dengan cara set input data yang mengandung data builder. Jadi di sini untuk mempassing argumennya kita membutuhkan sebuah data builder. Terus kita put string aja dengan key value. Nah, tenang aja, di sini nggak hanya satu data aja yang bisa kalian lempar, tapi bisa banyak data. Nanti di kodenya akan saya kasih tahu. Nah, terus gimana cara kita mengambil data yang kita udah passing gitu ke workernya. Nah, itu caranya itu adalah tinggal input data .get string atau tipe data kalian apa, terus key-nya apa, salah get string .key, salah namanya. Nah, terus kita misalnya pengen cancel work request kita, di sini kita bisa juga. Nah, caranya itu kayak gini. Misalnya kita pengen nge-cancel work request by ID atau cancel semua work kita, itu caranya kayak gini. Kita cancel work by ID terus request.id. Jadi request ini menandakan work requestnya apa. Misalnya kita tadi buat sync book work request, jadi artinya di sini kita tinggal tulis aja sync book work request.id. Nah, ID ini auto generate atributnya dari si work manager. Jadi kita tinggal taruh aja variabel request kita, work request kita apa, terus .id. Itu cara meng-cancel worknya. Nah, terus kapan kita menggunakan work manager? Yang pertama di sini seleksinya adalah misalnya kalian pengen menjalankan suatu task nih di background. Nah, itu yang perlu diperhatikan pertama adalah apakah task kalian itu memiliki sinkronisasi dengan API atau enggak, atau deliverable work enggak. Kalau misalnya iya, bisa pakai work manager nantinya. Nah, terus misalnya tasknya itu online trigger nggak, atau nge-fetch atau fetch data dari API nggak. Kalau misalnya iya, berarti di sini kita pakai FCM atau work manager. Nah, terus selanjutnya apakah background task kita dibutuhkan secepat mungkin tanpa gangguan nggak. Kalau misalnya ya, kita pakai foreground service. Ini biasanya digunain untuk misalnya nyalahin atau dengerin musik, ngeplay lagu gitu. Nah, terus di sini selanjutnya terakhir, apakah butuh exact time background tasknya. Kalau iya, pakai alarm manager. Kalau nggak ada salah satu dari keempat ini, ya berarti nggak butuh background work gitu. Terus bagaimana work manager bekerja? Nah, work manager ini bekerjanya adalah kayak gini. Nah, misalnya kita udah bikin nih sebuah work request dan kita udah enqueue work kita. Nah, di sini work manager pertama bakal ngecek apakah device dari user itu API 23 ke atas nggak. Kalau misalnya iya, maka pakai job scheduler. Nah, kalau misalnya enggak, dia pakai alarm manager dan broadcast receiver. Nah, ini kenapa work manager backward compatible, karena ini. Karena dia bakal memilih bagaimana background work kalian itu dijalankan dengan menggunakan apa gitu. Nah, terus selanjutnya adalah
bagaimana work manager ini jalan. Kalau tadi kan bagaimana work manager bisa backward compatible ya. Kalau sekarang bagaimana work manager bisa berjalan. Nah, di sini misalnya nih berjalan itu karena misalnya pertama kita udah bikin work request dan kita udah enqueue work kita. Nah, di sini work manager akan ngecek constraint yang udah kita buat. Kalau misalnya constraint yang nggak ada kendala, misalnya internetnya udah nyala dan lain sebagainya, maka selanjutnya akan dieksekusi menggunakan internal task executor di sini. Nah, terus apa sih internal task executor? Jadi internal task executor itu adalah single thread executor yang menghandle semua request ke work kita. Intinya sih dia bakal berjalan sebagai eksekutor untuk memproses semua work request yang masuk gitu. Nah, terus ada work manager ini punya work manager database. Nah, database ini tugasnya adalah menyimpan semua informasi dan status mengenai work manager yang ada di aplikasi. Contohnya itu adalah database ini nyimpan constraint, status work request kita, dan juga misalnya aplikasi kita misalnya lagi jalanin work nih, tapi tiba-tiba device usernya itu ke restart. Nah, database ini berperan sebagai penyimpan informasi atau status work yang terhenti tadi gitu. Jadi pas nanti setelah restart itu aplikasi nyala lagi, otomatis dia bakal melanjutkan tasknya karena udah tersimpan semuanya di database. Nah, setelah udah disimpan ke database, selanjutnya dia akan melalui work factory, di mana work factory itu berfungsi untuk menginstance semua worker kita gitu, instance dari semua worker kita. Nah, setelah itu udah bakal diexecute work kita, bakal dijalankan work kita. Nah, kesimpulannya adalah simpelnya adalah task executor itu akan nyimpan semua work request kita ke work manager database. Jadi dari task executor menuju work manager database. Terus ketika constraint-nya udah pas, maka task executor langsung memanggil work factory dan membuat sebuah worker. Setelah itu, si worker ini bakal dipanggil do work-nya untuk menjalankan background work yang kita mau gitu. Itu work request, maksudnya work manager kayak gitu cara kerjanya. Nah, terus di sini show me the code. Nah, di sini tuh saya memakai contoh aplikasi Android Sunflower. Jadi Sunflower ini Android aplikasi open source yang diciptakan oleh Android langsung yang membahas atau ngasih contoh mengenai best practice Android Jetpack gitu. Jadi kalian bisa buka aja di sini buat lihat. Nah, di sini aplikasi ini dijelaskan bahwa Android development best practice with Android Jetpack gitu. Jadi kita bisa melihat referensi-referensi dari sini juga untuk mempelajari Jetpack lebih dalam. Nah, terus di sini saya buka nih aplikasinya. Nah, misalnya di sini kita punya suatu worker namanya sheet database worker. Nah, sebelum saya jelaskan ini, saya akan menjelaskan dulu bagaimana flow work manager yang dilakukan oleh aplikasi Sunflower ini. Nah, jadi sebenarnya work manager dalam Sunflower ini digunakan ketika aplikasi kan, misalnya aplikasi kita baru ngebuka nih, aplikasi kita baru jalan. Nah, itu bakal nge-build sebuah database lokal menggunakan room misalnya. Nah, ketika menginstance sebuah database atau ngebuat suatu database, dia bakal memanggil one time work request yang mengexecute sebuah worker namanya sheet database worker. Jadi intinya itu
work manager yang digunakan di aplikasi Sunflower ini adalah ketika database-nya tercipta, dia bakal membuat sebuah work request ke worker gitu. Nah, terus di sini misalnya contohnya, misalnya kita punya suatu data yang pengen kita passing ke worker, misalnya ada dua, misalnya pengen ngelempar string, ngelempar boolean. Nah, di sini kita juga bisa put yang lainnya, misalnya kita pengen melempar double dan sebagainya. Ini bisa kita passing beberapa banyak parameter atau argumen gitu. Nah, terus di sini kita bisa deklarasikan constraint seperti yang saya jelaskan, constraint.builder set require-nya apa misalnya. Nah, di sini ada banyak pilihan sih. Kalian bisa pilih aja misalnya constraint yang disediakan apa, misalnya require storage not low atau requires charging atau baterai not low gitu. Jadi nanti bisa dilihat lagi aja. Nah, terus di sini kita menggunakan kebetulan one time worker work request gitu. Jadi artinya adalah ketika pertama kali nge-build database, dia bakal menjalankan one time work request ini gitu. Kita tinggal set aja constraint-nya, constraint untuk work request-nya, terus data untuk work request-nya. Nah, setelah kita udah membuat constraint dan kita udah set semuanya, cara menjalankannya adalah kita bisa menggunakan enqueue. Enqueue terus work request-nya apa variabelnya. Misalnya sync book request. Kita enqueue gitu. Nah, sekarang kita kupas bagian worker ya. Jadi kan di sini ada class worker ya, mengextend class worker. Nah, setelah kita membuat suatu worker, dia bakal mengoverride suatu method namanya doWork. Nah, doWork ini bisa dikatakan sebagai apa aja sih yang kita pengen lakukan di background work kita. Nah, sebagai contoh misalnya di aplikasi Sunflower ini, background work-nya itu adalah setelah kita nge-fetch data dari API, dia bakal seeding data itu ke local DB atau ke room. Nah, kayak gini. Misalnya dia nge-fetch dulu data dari JSON, terus di insert all. Dari fetch data itu kita seeding semua datanya ke DAO, misalnya ke room, ke local DB misalnya, melalui DAO. Kayak gitu misalnya, terus dia bakal nge-return result success. Nah, itu simpel kayak gitu sih. Nah, itu jadi materi pertama saya mengenai Android Work Manager. Nah, sekian sharing dari saya. Kalau misalnya ada yang mau nanya, langsung aja di komentar, jangan ragu-ragu. Atau baca deskripsinya, nanti saya akan sertakan link sosial media saya, jadi kalian bisa nanya juga di situ bebas. Nah, sekian, semoga video bermanfaat. Kalau misalnya ada kritik dan saran, langsung aja disertakan di komentar atau di sosial media saya, agar saya terus dapat mengimprove kemampuan saya dalam membagikan kemampuan saya. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.